Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aura Lenijar dengan NIM 2330811011. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menjaga semangat nasionalisme dan tantangannya di era globalisasi. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang memiliki arti semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air. Memelihara kehormatan bangsa, memiliki kebanggaan sebagai penduduk bangsa, serta memiliki rasa solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Secara etimologi, kata nasionalisme berasal dari kata lain natio, yang berarti kelahiran, dan kemudian berkembang menjadi kata nation dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda yang berarti bangsa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Semangat nasionalisme penting untuk menjaga eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme yang tinggi pada generasi muda dapat mendorong perilaku positif dan terbaik untuk bangsa dan negara. Untuk menjaga semangat nasionalisme di era globalisasi, beberapa upaya yang dapat dilakukan, di antara lain, yang pertama adalah pendidikan. Memperkuat moralitas dan etika melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Membuat pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi menarik agar pesan dapat mudah diterima oleh anak didik. Yang kedua adalah budaya. Memahami ragam budaya Indonesia, mengenalkan kembali identitas nasional yang bersumber pada budaya lokal. Yang ketiga ada film dan musik. Memperbanyak film dan musik bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme. Dan yang keempat, pembiasaan. Membiasakan menyanyikan lagu nasional, menghormati bendera merah putih, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perkembangan nasionalisme, fase pertama. Gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia pada suatu dinamika sejarah diawali oleh Masa Budi Utomo pada tahun 1908 yang dimotori oleh para mahasiswa sekolah, anak para priai Jawa, kedokteran Stovia, serta sekolah yang kemudian disediakan Belanda di Jakarta. Fase kedua adalah pada proses kebangkitan nasionalisme yang terjadi di tahun 1928, yaitu 20 tahun setelah proses kebangkitan nasional terjadi. Pada fase ini, kemudian terdapat suatu kesadaran menyatukan negara, bangsa, serta bahasa ke dalam satu negara yang telah disadari oleh para pemuda dan sudah terkotak-kotak dengan suatu organisasi kedaerahan seperti Jong Celebes dan Jong Sumatera, Jong Java, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada 1928. Fase ketiga. Fase berikutnya atau disebut dengan masa revolusi visi kemerdekaan. Peranan nyata pemuda pada masa revolusi visi kemerdekaan terjadi saat mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka dengan sangat bersemangat mewujudkan nation statement yang berdaulatan dalam kerangka kemerdekaan. Fase keempat. Fase berikutnya kemudian berkembangan nasionalisme di tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam suatu pemerintahan di Indonesia. Selama 20 tahun setelah kemerdekaan, kemudian terjadi huru-hara pemberontakan, Gestapo, dan eksesnya.
Tampaknya tanpa peran mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto serta para tentara kemudian sulit memperoleh kekuasaan dan penguasa Orde Lama Soekarno. Sayangnya, para penguasa Orde Baru kemudian mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI. Bahkan sejak akhir tahun 1970-an, para mahasiswa malah dibatasi gerakannya dalam berpolitik, serta dibatasi dengan ruang-ruang kuliah di kampusnya. Fase kelima, pergolakan masa Orde Baru kemudian melahirkan fase kelima, yang disebut juga sebagai masa reformasi. Nasionalisme kemudian tidak selesai hanya pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan suatu bangsa, meskipun melalui suatu perjalanan sejarah yang cukup panjang. Apa sih tujuan dan ciri-ciri nasionalisme? Tujuan dari nasionalisme yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, dan tanah air. Yang kedua, membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dan individu. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan di antara warga masyarakat. Yang keempat, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Dan yang ketujuh, menumbuhkan semangat untuk berkorban demi bangsa, negara, dan tanah air. Ciri-ciri dari nasionalisme yang pertama adalah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Berkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa. Yang kedua, taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum negara. Yang ketiga, adanya sebuah kesatuan dan persatuan bangsa. Keempat, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan sifat nasional. Yang kelima, adanya sebuah perjualan yang memiliki sifat nasional. Yang keenam, menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Yang ketujuh, bersedia menggunakan produk dalam negeri. Yang kedelapan, menghargai keindahan alam dan budaya Indonesia. Nasionalisme dapat dibentuk dalam berbagai cara. Yang pertama adalah nasionalisme kewarganegaraan. Negara memperoleh legitimasi politik dari partisipasi aktif warganya. Contohnya, merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, berada dalam lingkungan partai nasionalis sipil, dan mempertahankan, memajukan bangsa dan negara. Yang kedua adalah nasionalisme etnis. Negara memperoleh legitimasi politik dari budaya asal, sehingga keanggotaan masyarakat dalam sebuah negara didapatkan secara turun-temurun. Yang ketiga, nasionalisme romantik. Negara memperoleh legitimasi politik secara alamiah sebagai lanjutan dari nasionalisme etnis. Yang keempat, nasionalisme kultural. Negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama, tidak bersifat turun-temurun seperti warna kulit atau bahasa. Contohnya rakyat Cina yang menganggap negara Cina berdiri berdasarkan persamaan budaya. Apa itu globalisasi? Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 dekade terakhir karena globalisasi bukan hanya tentang perdagangan. Ini juga tentang teknologi, imigrasi, dan budaya politik.
Di era globalisasi, semangat nasionalisme dapat dijaga dengan cara-cara berikut. Pendidikan. Melakukan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Anak-anak dapat belajar menjadi warga negara yang baik dan taat terhadap aturan. Budaya. Memahami dan mengenalkan kembali identitas nasional yang bersumber pada budaya lokal, serta mempelajari ragam budaya di Indonesia. Produk. Mendukung produk dalam negeri. Sejarah. Menelusuri sejarah yang mengasyikkan dan mengunjungi museum sejarah. Pengabdian. Menumbuhkan jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, suku, golongan, dan bangsa, serta jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab dalam mempertahankan kemerdekaan. Nilai-nilai. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Jati diri memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur, serta selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Semangat. Menjadikan nasionalisme yang bersumber dari kecintaan terhadap tanah air sebagai acuan untuk mengembalikan semangat perjuangan para pahlawan. Apakah globalisasi dapat menimbulkan tantangan bagi nasionalisme? Seperti yang kita ketahui, apapun yang kita lakukan pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, dampak negatif dari globalisasi adalah globalisasi dapat menyebabkan masyarakat mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing yang dapat mengoreksi nilai-nilai budaya dan menurunkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Globalisasi juga dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. Masyarakat lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung menirukan budaya barat. Sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga serta kesenjangan sosial. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang dampak negatif dari globalisasi. Sekarang kita akan membahas tentang dampak positifnya dari adanya globalisasi. Adanya globalisasi menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Serta tingkat kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya globalisasi juga dapat memberikan generasi muda platform untuk mempromosikan kreativitas dan produk dalam negeri ke dunia internasional yang dapat meningkatkan kecintaan pada nasionalisme dan cinta negara. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Globalisasi mempunyai pengaruh yang positif dan juga berpengaruh negatif. Pengaruh-pengaruh tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, namun secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau bahkan hilang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir, dan mohon maaf atas kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.